Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok satu akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai analisis penerapan fintech digital finance pada agribisnis jagung mitra Tani Farm. Oke, ini adalah anggota kelompok kami. Ada saya sendiri Fadil Kalisa, Askia Mukni, Nabila Fitriani, Paulina, dan Aldo. Oke, untuk latar belakangnya, permasalahan permodalan ini kan masih menjadi kendala utama dalam pengembangan agribisnis. Nah, kehadiran financial technology ini menawarkan alternatif pembiayaan yang lebih mudah dan cepat bagi petani. Salah satu contohnya adalah Mitra Tani ini yang sudah memperoleh pendanaan sebesar 500 juta melalui Tani Fund. Oleh karena itu, perlu nih dilakukan analisis mengenai penerapan apa aja sih yang dilakukan sebagai alternatif pembiayaan pada agribisnis jagung ini. Nah, untuk analisis perbandingan biayanya, perhitungan modal fund itu untuk ROI-nya didapatkan 60 juta, sehingga total penerimaannya kita bisa tambah di modal ditambah ROI kita dapatkan 560 juta. Nah, untuk biaya modal kurnya, jadi kur ini memiliki bunga sebesar 6% per tahun yang didapatkan total bunganya dan modal dikali tingkat bunganya jadi 500 juta dikali 3% sama dengan 15 juta. Didapatkan bunga sebesar 15 juta. Lalu juga untuk total pengembaliannya ada modal ditambah bunga. Jadi kita dapatkan di 500 juta ditambah 15 juta didapatkan 515 juta. Nah, di sini ada beberapa komponen-komponen dari analisis modal. Yang pertama ada modal awal, lalu juga ada jangka waktu, ROI atau bunga, biaya modal, dan total pengembalian. Untuk modal awalnya di 500 juta dan kur BRI-nya di 500 juta juga. Jangka waktu Tanifan itu ada di 6 bulan dan jangka waktu kur BRI ini ada di 6 bulan juga. Untuk ROI atau bunganya di Tanifan ada 12% dan di kur BRI ada 3% atau 6 bulan. Untuk biaya modalnya untuk Tanifan itu ada di 60 juta dan di kur BRI ada 15 juta dan total pengembaliannya Tanifan ini ada 560 juta dan kur BRI-nya di 515 juta. Nah, jadi seperti yang kita ketahui dan sudah kita bahas tadi, jadi biaya modal Tanifan itu sebesar 60 juta, sedangkan kur BRI ini hanya sebesar 15 juta, sehingga kur itu lebih efisien dengan selisih biayanya 45 juta. Gitu. Jadi kur ini lebih direkomendasikan sebagai sumber pembiayaan utama karena biaya pengembalian itu lebih rendah dan dapat meningkatkan keuntungan usaha. Oke, nah untuk selanjutnya itu kami membuat analisis arus kas, yang dimana minimal itu ada 10 transaksi. Nah, untuk kami mengasumsikan mulai dari awal tahun itu sampai karena kan 6 bulan, jadi sampai, bulan Juni. Nah, di mana pertama itu ada penerimaan modal sebesar 500 juta, itu ada di, pemasukannya dan, sampai ke akhir akhir musim tanam itu ada sampai kita mendapatkan pemasukan lagi. Tadi ada pengeluaran berupa pembelian benih jagung, pembelian pupuk, pembayaran tenaga kerja, transportasi, lalu bahan bakar mesin pertanian, administrasi kelompok tani, biaya sewa peralatan pertanian dan, eee, sampai akhirnya di akhir musim tanam itu mendapatkan pemasukan sebesar 700 juta. Jadi usaha tani ini tuh menghasilkan surplus kas sebesar 300 juta. Jadi hasil ini tuh menunjukkan bahwa, usaha tani jagung ini tuh memberikan arus kas yang positif, sementara pencatatan arus kas digital membantu untuk meningkatkan pengawasan biaya dan transparansi pengelolaan keuangannya.
Selanjutnya ada simulasi crowdfunding dan blockchain, di mana perhitungan kontribusi investor dari rata-rata dengan asumsi pertama itu jumlah investor 1.200 dengan biaya yang dibutuhkan oleh perusahaan itu 500 juta dengan bagian jumlah investor 1.200 dan menghasilkan 416.066 rupiah dan token yang diterbitkan yaitu seharga satu token 100.000 rupiah, maka jumlah yang dihasilkan yaitu 5.000 token dan dengan nilai dividen yaitu 12%, sehingga dari token seharga 100.000 itu pengembalian 12.000 rupiah dengan jumlah jadi 112.000 rupiah setelah masa panen. Dan selanjutnya itu simulasi tokenilisasi dan pembagian dividen. Nah, dari jumlah dividen tadi itu dengan harga token seawal 100.000 rupiah menghasilkan tiap semisal kita membeli satu token dengan jumlah pengembalian yaitu 112.000 dan jika dua token menghasilkan 220.000 dan seterusnya sehingga memerlukan 500 juta 600 yang dibutuhkan sesuai perusahaan. Selanjutnya ada analisis inklusi keuangan atau digital. Nah, jadi pengembangan kita sini mempermudah bisnis untuk memperoleh pembiayaan yang cepat dan juga fleksibel. Nah, di sini ada analisis SWOT yang mana ini terdiri dari strength, yaitu akses yang pertama dari segi keuangan. Tanipam ini akses modal lebih cepat melalui platform digital, terus jumlah investornya juga luas dan juga proses transaksi lebih praktis. Nah, untuk kelemahannya sendiri itu yang pertama tuh ada tingkat literasi digital yang sangat terbatas, terus internet yang tidak stabil dan juga risiko gagal bayar karena kepercayaan investor itu kurang. Untuk peluangnya sendiri itu yang pertama itu pertumbuhan pasar fintech agribisnis semakin meningkat, peluang memperoleh investor lebih banyak dan juga akuntabilitas dalam transaksi dan juga transparansinya itu bagus. Nah, untuk ancamannya sendiri itu yang pertama itu regulasinya yang terus berkembang, kadang ada juga resiko penipuan, serangan cyber dan juga fluktuasi hasil panen yang dapat mempengaruhi kemampuan pengembalian dana kepada investor. Okay, next. Ini ada rekomendasi strategi pengembangan fintech agribisnis. Program ini ada meningkatkan literasi keuangan dan digital petani agar mampu memanfaatkan layanan fintech secara optimal. Yang kedua itu mengoptimalkan penggunaan dan smart contract untuk meningkatkan transparansi dan kemudian ada mengembangkan sistem kredit scoring digital guna mengurangi risiko gagal bayar. Buat kerjasama dengan asuransi umumnya untuk mengurangi risiko usaha dan penggunaan aplikasi pencatatan keuangan digital agar pengelolaan usaha lebih transparan dan efisien. Yang kelima ini meningkatkan pengawasan serta regulasi dan bisnis untuk menjamin keamanan dan kepercayaan pengguna. Yang ketujuh ini memperkuat kolaborasi antara petani, fintech, perbankan, investor, dan pemerintah guna memperluas akses pembiayaan. Yang ini meningkatkan infrastruktur digital di pedesaan agar layanan fintech dapat diakses lebih luas. Baik, selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Jadi dapat disimpulkan ya berdasarkan hasil analisis. Jadi financial technology agribisnis ini dapat menjadi solusi pembiayaan yang efektif bagi mitra tani farm karena memperluas akses modal, meningkatkan transparansi, dan mempermudah pengelolaan usaha. Nah, KUR itu menjadi pilihan pembiayaan juga yang lebih efisien dibandingkan tani fund karena biaya pengembalian itu lebih rendah. Nah, selain itu juga penerapan teknologi digital seperti crowdfunding dan blockchain ini dapat mendukung pengembangan agribisnis yang berkelanjutan.
Nah, selanjutnya ada saran. Jadi yang pertama itu memanfaatkan KUR sebagai sumber pembiayaan utama karena biaya modal lebih rendah. Lalu juga ada meningkatkan literasi keuangan untuk pengelolaan usaha yang lebih baik dan meningkatkan literasi digital guna mendukung pemanfaatan teknologi dalam agribisnis. Selanjutnya yang keempat ada mengembangkan penggunaan teknologi digital untuk memperluas akses pembiayaan dan pemasaran. Yang kelima ada memperkuat kerjasama dengan berbagai pihak seperti pemerintah, lembaga keuangan, dan mitra usaha. Lalu selanjutnya yang terakhir mendorong peningkatan infrastruktur digital agar pembiayaan agribisnis lebih efektif dan berkelanjutan. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.